Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bermajelis melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tibyan fi Syarah Akhlaq Hamalatil Quran karya Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullahu taala. Sekarang kita masuk di bab baru ya. Jadi kemarin sudah diberikan isyarat sebelum beliau menjelaskan tentang akhlak bagi para pengemban Al-Quran, beliau ingin menjelaskan dulu keutamaan, di antaranya agar semangat ya, termotivasi untuk menjadi ahlul Quran. Di sini beliau membawakan dengan judul Babu Fadli Hamalatil Qur'ani, bab keutamaan para pembawa atau pengemban Al-Quran. Para pengemban Al-Quran. Saya baru ingat ya, tapi lupa tidak dibawa kitabnya. Saya baru ingat kalau tidak salah pekan kemarin tuh ingin membawakan beberapa istilah terkait pengemban Al-Quran. Udah saya lupa bawa kitabnya. Mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya kita jelaskan. Karena ada beberapa sesuai dengan nas ya. Ada hamalatul Quran. Yang ini datang dari hadis Asyrafu ummati hamalatul Quran ya, di antaranya. Sebaik umatku adalah para pengemban Al-Quran. Nanti ada istilah ahlul Quran, ada istilah qari Al-Quran, ada istilah sahib Al-Quran. Nah, masing-masing itu ada nasnya dan ada kekhususannya. Seperti di sini dibahasakan dengan hamalah, orang yang mengemban, membawa. Jadi seolah-olah seperti orang yang sedang mengandung. Ya artinya seorang yang mengemban Al-Quran akan mengalami masyakoh, kesulitan, rasa bosan dan lain sebagainya. Tapi sebagaimana seorang perempuan yang mengandung, dia akan mempertahankan janinnya bagaimanapun keadaannya, akan merawatnya dengan baik sampai ketika nanti setelah 9 bulan melahirkan, maka terhapuskanlah penderitaan selama 9 bulan itu. Begitupun para pengemban Al-Quran ketika di dunia mengalami capek, ya, lelah dan selainnya, nanti di akhirat ketika melihat pahala, nah itu bahagia. Ya. Baik, kita lihat dulu di sini ada catatannya di nomor 1 terkait maksud dari bab ini. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, ini baru menjelaskan terkait bab ya. Aqad al-Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala
hadhihi tarjamata Al-Imam Al-Ajuri membawakan aqoda itu bisa juga menetapkan ya, hadhihi tarjamata, bab ini, tarjamah maksudnya bab ya. Bayanan lima lihamalatil Qur'ani min fadail azimah, sebagai penjelasan karena bagi para pengemban Al-Qur'an terdapat keutamaan-keutamaan yang agung. Jadi tujuan Al-Imam Al-Ajuri membawakan bab ini, di antara tujuannya untuk menjelaskan keutamaan yang agung ya bagi para pengemban Al-Qur'an. Wa manaqib jalilah, dan prestasi ya, yang mulia, dalatin ala azimi makanatihim, yang menunjukkan besarnya kedudukan mereka, wa rafi'i manzilatihim, dan tingginya kedudukan mereka, wa uluwi qadrihim, dan tingginya kemuliaan mereka, wa ma yanalunahu ala hamalihim li kitabillahi ta'ala min ujurin azimah, dan apa-apa yang akan mereka dapatkan atas mereka telah mengemban Al-Qur'an berupa ujurin azimah, ganjaran yang besar, wa khairatin amimah, dan kebaikan yang banyak, fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi sebagaimana sebelumnya sudah dijelaskan, Al-Imam Al-Ajuri membawakan bab ini tujuannya untuk menerangkan banyaknya keutamaan. Kenapa diterangkan banyak keutamaan? Ya, diharapkan kita pun termotivasi. Biasanya manusia kalau diberikan promo perkara dunia, semangat. Misalkan coba lakukan ini akan dapat ini. Itu senang dengan diberikan bonus berupa dunia. Allah menawarkan atau menyiapkan berbagai keutamaan. Baik. Wal murad biqaulihi fadli ay fadail. Fadail hamalatil Qur'an. Yang dimaksud dengan ungkapan penulis fadli maksudnya fadail, keutamaan-keutamaan pengemban Al-Qur'an, walaupun bentuknya mufrad ya. Karena li'anal mufrada idza udhif yufidul umuma. Karena kalimat yang tunggal kalau disandarkan, diidhofahkan, maka dia memberikan faidah umum. Fadlu itu bentuk tunggal, tapi disandarkan kepada hamalatul Quran, sehingga kalimat fadlu itu maknanya jadi umum, banyak keutamaan. Wa qauluhu rahimahullah hamalatul Quran la yurad bihamalatil Quran, bukanlah yang dimaksud dengan pengemban Al-Quran itu man hafidhu hurufahu,
hifdhan mujarradan anil fahmi wal amal. Ini bagus sekali faedahnya ya. Bukanlah yang dimaksud sebagai pengemban Al-Quran itu orang yang mereka menghafal huruf-hurufnya saja, ya, hanya sekedar hafalan huruf-hurufnya saja, sebatas itu. Hifdhan mujarradan anil fahmi wal amal, hafalan yang kosong dari faham dan amal. Jadi hanya menghafal aja huruf-hurufnya, tapi hafalan tersebut artinya orang tersebut tidak faham dan tidak mengamalkan. Nah, bukan itu yang dimaksud. Wa inna ma yuradu bihim, akan tetapi yang dimaksud dengan mereka adalah ahluhu ilman wa amalan, yaitu ahlul Quran ilman wa amalan, baik dari sisi ilmunya maupun pengamalannya. Al-alimuna bil Quran, yang tahu, mereka alim terhadap Al-Quran. Al-amiluna bihi, mengamalkannya. Ini ya yang dimaksud hamalah itu, bukan sekedar yang hafal, tapi yang mengilmui, berarti faham ya, dan mengamalkan. Wa amma man aqama hurufahu walakinnahu adha'a hududal qur'ani wa ahmala al-amala bih fala yakunu min ahli. Adapun orang yang aqama hurufahu, menegakkan huruf-hurufnya, artinya dia membaca Al-Quran dengan baik, huruf-hurufnya ditunaikan hak dan mustahaknya, bacaannya bagus, tapi dia adha'a hududal Quran, menelantarkan, menyia-nyiakan hukum-hukum Al-Quran. Dan wa ahmala, meninggalkan al-amal bih, mengamalkannya. Jadi tidak peduli dengan pengamalannya. Maka orang yang seperti ini, yang dia hanya fokus dengan bacaan huruf tapi tidak berhukum, tidak mengamalkannya, fala yakunu min ahli, maka dia tidak berhak menjadi ahlul Quran. Dan kalau kita lihat ya, dari makna-makna yang ada terkait para pengemban Al-Quran ini, nanti akan kita dapati makna umum dari sahibul Quran, ya, ahlul Quran, hamalatul Quran, qari'ul Quran, akan bermuara atau berporos pada dua hal ini. Jadi apapun istilahnya, ahlul Quran, hamalatul Quran, sahibul Quran, nanti makna ujungnya yang dimaksud dengan semua itu adalah ini, yang faham dan yang mengamalkan. Ya, itu makna yang akan, atau kesamaan makna dari istilah-istilah tersebut. Baik. Wa qad qala Allah Subhanahu wa taala anil yahud, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman atau tentang orang Yahud. Matsalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha, perumpamaan orang yang dipikulkan kepadanya Taurat tsumma lam yahmiluha, kemudian mereka tidak memikulnya.
Maksudnya diberi kitab tapi tidak diamalkan. Terusan ayatnya seperti himar, ya, yang membawa kitab-kitab tebal. Maksudnya tidak bermanfaat. Ya. Ai lam ya'malu biha. Mereka tidak mengamalkannya, tidak beramal dengannya. Lihat. Fasamma adamal amal biha adama hamlin laha. Maka Allah menamai, ya, atau menyebut yang tidak mengamal dengannya sama dengan tidak mengembannya, ya. Jadi orang yang tidak mengamalnya sama dengan tidak mengembannya, tidak disebut pengemban. Walaupun Al-Quran misalkan dipegang, tapi ketika tidak diamalkan tidak disebut sebagai pengemban. Walaupun ada Al-Quran di tengah-tengah kita dibaca bahkan, tapi ketika tidak diamalkan maka tidak disebut pengemban. Fa'urifa bidzalik, maka diketahui dari hal tersebut annal hamla, bahwasanya memikul, mengemban, la yakunu bimujarradi hifdhi hurufahu atau hurufihi, tidak sekedar menghafal huruf-hurufnya, ma'a tadyi'i hududih, disertai dengan menyia-nyiakan hukum-hukumnya. Jadi ya nggak cukup disebut pengemban Al-Quran kalau dia hafal huruf, bacaannya bagus, tapi hukum-hukumnya ditelantarkan. Bal, akan tetapi la budda minal amal, semestinya diamalkan, untuk beramal. Nah ini makna kalau yang memikul atau membawa Al-Quran tapi tidak diamalkan, maka dia tidak layak disebut sebagai pengemban Al-Quran. Tidak layak disebut sebagai pengemban Al-Quran berdasarkan ayat ini. Walihada, atas dasar ini, ta'ammal, perhatikan qaulallahi jalla wa'ala, firman Allah jalla wa'ala li nabihi Nuh alaihissalam, kepada nabinya Nuh alaihissalam, fima yata'allaqu bibnihi, yang berkaitan dengan kondisi anaknya. Nah ini kita bisa baca ya kisahnya di surah Hud, dari mulai ayat ke 25. Ini ada di surah Hud dari mulai ayat ke-25 sampai 49. Di antara kisahnya ya. Di antara kisahnya. Jadi ini potongan saja. Di sini dikatakan qala ya Nuhu, Allah berfirman, wahai Nuh, innahu, sesungguhnya dia, anaknya itu ya, laisa min ahlik, bukanlah termasuk keluargamu. Padahal anak darah daging ya. Sebabnya apa? Kenapa tidak disebut ahlun? Ahlun itu kan keluarga. Laisa min ahlik, bukan keluargamu. Sebabnya apa? Innahu amalun ghairu shalih, sesungguhnya perbuatannya bukan perbuatan yang soleh. Wa fi qiraatin, dalam riwayat qiraat yang lain, innahu amila ghairu shalihin, sesungguhnya dia beramal amalan yang tidak soleh. Ya. Falam yaj'alhu Allahu min ahli, maka Allah tidak menjadikannya termasuk keluarga Nabi Nuh. Li'annahu, nah ini sebabnya, lam ya'mal,
tidak beramal al-amalas sholiha, amalan yang solih, amalan yang benar. Jadi di sini ikatan darah daging ya. Nanti di hadapan Allah tidak ada manfaatnya kalau tidak beramal soleh. Juga di sini sekelas Nabi saja tidak bisa menyelamatkan keluarganya kalau tidak beramal soleh. Kalau tidak beramal soleh. Kemudian kalau kita lihat setelah ayat ini, setelahnya Nabi Nuh ditegur ya oleh Allah. Dan kalau ayat sebelumnya anaknya ini sombong ketika diminta ayo naik, dia bilang sa'awi ilal jabal ya'simuni minal ma. Gak mau, dia ingin atau dia pikir dengan naik ke atas gunung itu akan terjaga dari air. Ternyata tenggelam juga. Lalu Nabi Nuh kasihan ya. Jadi di ayat 45-nya Nabi Nuh berkata dulu. Ini di ayat 45-nya ya. Wa nada Nuhu rabbah faqala rabbi inna ibni min ahli. Nabi Nuh berseru berkata kepada Rabbnya, wahai Rabbku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku. Nabi Nuh karena dia tertinggal ya dari perahu itu. Dan ketika tenggelam, ini kasih sayang Nabi Nuh, ingat anaknya. Di sini menunjukkan juga kalau di dunia nggak ada orang tua yang ingin anaknya celaka ya, walaupun anaknya membangkang. Ini sampai di ujung tombak mau binasa pun masih membangkang, Di sini yang jadi dalilnya orang yang tidak beramal soleh itu tidak termasuk ke dalam ahl, keluarga. Baik, nah itu terkait muqaddimah atau makna dari arti bab ini, makna bab ini. Lalu Al-Imam Al-Ajuri membawakan hadis ya, dengan sanadnya dari Anas bin Malik bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, lillahi minan nasi ahlun, Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia ya. Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Kata para ulama, yang dimaksud keluarga itu adalah aulia wa ahbabuh, para kekasih dan orang-orang yang dicintainya ya. Jadi yang dimaksud Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia, maksudnya orang yang Allah cintai, yang Allah pilih, yang Allah istimewakan. Maka para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapakah mereka wahai Rasulullah? Ini para sahabat penasaran ya. Maka Nabi menjawab, ahlul Quran hum, mereka adalah ahlullah, keluarga Allah, wa khassatuh, dan orang-orang istimewanya. Ini ahlul Quran ya. Kemudian di sini dikatakan ahlul Quran, ahlullah. Siapa ahlul Quran? Tadi yang mengamalkannya, yang faham, bukan sekedar hafal ya.
Sebagian ulama menyebutkan yang dimaksud ahlul Quran itu hafadhatul Quran al-amiluna bih, para penjaga Al-Quran yang mengamalkannya. Alladzina yatlunahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya. Yang mereka membaca tengah-tengah malam dan siang hari. Yang mereka berusaha taat zahir dan batin, membersihkan dirinya dengan Al-Quran, bukan sekedar membaca saja. Jadi ahlul Quran itu nggak cukup kalau membaca, sehingga dia mengamalkan hukumnya dan berakhlak dengan akhlaknya. Itu ahlul Quran. Kemudian di sini dikatakan keluarga Allah dan orang terkhususnya. Maksud khusus di sini adalah orang yang mendapat kecintaan dan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada penyandaran yang mulia, keluarga Allah. Ya. Kita jangankan disebut keluarga Allah. Kadang misalkan disebut keluarga fulan. Memang misalnya orang yang berpengaruh, ya. Keluarga pejabat misalkan. Untuk kalangan umum langsung kan beda, wah ini keluarga pejabat. Kalangan tertentu ini keluarganya ustadz, keluarganya ulama. Kadang beda, penyandaran itu kemuliaan. Seperti juga dalam Al-Quran, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Ya. Jadi disandarkan Baitullah, rumah Allah. Jadi itu kemuliaan, ya, penyandaran kepada yang mulia itu menunjukkan kemuliaannya. Penyandaran kepada yang mulia itu menunjukkan kemuliaannya. Karena nggak mungkin misalnya disandarkan kepada Allah kecuali hal-hal yang mulia. Tidak mungkin. Di sini disebutkan ahlullah, nggak sembarang orang, ya. Nggak sembarang orang. Atau kalau kita lihat, ya, tadi di antara makna keluarga Allah kata para ulama, orang yang dicintai Allah dan Allah memperhatikannya. Dan memang ini secara, ya, di dalam kehidupan ini contoh sederhana, ya. Ini contoh sederhana. Kalau kita misal ada sebuah kejadian di sebuah daerah, baik itu kejadian yang positif atau qadarullah kejadian negatif misalkan. Kemudian di daerah tersebut ada keluarga kita dan ada pejabat dan selainnya. Ketika kita mendengar kabar tersebut, kira-kira yang jadi fokus kita, perhatian kita, apakah pejabat atau keluarga kita? Pasti keluarga. Yang pertama kali kita ingat pasti keluarga kita. Nah, itulah Allah memperhatikan ahlul Quran, diberikan al-inayah, pertolongan, kemudian mahabbah, ya. Karena mereka layak untuk hal tersebut. Nah, dalam hadis ini juga kata sebagian yang mensyarah, ketika Allah memberikan kekhususan kepada ahlul Quran, maka di sini ada makna sebaliknya, yaitu celaan orang yang meninggalkan Al-Quran. Jadi kata para ulama atau kata sebagian yang mensyarah, wa fi hadza, dalam hadis ini isyaratun, terdapat isyarat ila zammi man hajarul Quran wa nasiya, celaan orang yang meninggalkan dan melupakan Al-Quran, ya.
meninggalkan Al-Quran ini akan berakibat buruk baik di dunia maupun di akhirat. Baik dia meninggalkan bacaannya, tidak menghafalnya, tidak menadaburinya, tidak mengamalkannya, tidak berhukum dengannya, kemudian tidak berobat dengannya. Nah, ini tercela. Jadi di waktu di sisi yang lain, orang yang intensif dengan Al-Quran tadi ya, membacanya siang malam, dia menghafalnya, memahaminya dan mengamalkannya, itu layak menjadi keluarga Allah. Di waktu yang bersamaan orang yang sebaliknya berarti tercela. Orang yang menghajar Al-Quran dan melupakannya itu ya, tercela ya. Kemudian hadis yang semakna masih dari Anas, Rasulullah SAW bersabda, innalillahi ahlin, sesungguhnya Allah memiliki keluarga. Manhum ya Rasulullah, kila manhum ya Rasulullah, qala ahlul Quran hum ahlullahi wa khasatu. Ahlul Quran adalah keluarga Allah dan orang-orang terkhususnya, orang-orang pilihannya. Kita baca sedikit terkait penjelasan hadis ini. Atau udah muadzan ya? Berapa? 7 menit. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, summa awrada rahimahullah hadits Anas bin Malik. Kemudian penulis rahimahullah membawakan hadis Anas bin Malik radhiyallahu an dari 2 jalur, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lillahi minan nasi ahlun wa fi riwayatil ukhra inna lillahi ahlin. Qala sahabah radhiyallahu anhum manhum. Para sahabat berkata radhiyallahu anhum, siapakah mereka? Ai manhum haula'il ladzina yusafuna bi annahum ahlullah. Siapa mereka yang disifati ya, bahwasanya mereka itu keluarga Allah. Walladzina hum khasatullah, dan orang-orang yang mereka itu kekhususan Allah. Siapa? Ya. Maka Nabi menjawab, ahlul Quran. Ahlul Quran adalah keluarga Allah dan orang kekhususannya. Ai man kanu min ahlihi ilman wa amalan. Nah ini, dia itu termasuk ahlinya dari sisi ilmu dan amal. Wala yakunul mar'u min ahlil Quran illa bil jam'i bainal ilmi wal amal kama taqaddam. Tidaklah seorang itu menjadi atau termasuk ahlul Quran kecuali dengan menggabungkan antara ilmu dan amal sebagaimana yang telah berlalu. Jadi hamalatul Quran juga ilmu dan amal. Ini pun ahlul Quran, orang yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Lihat. Falau wujida mathalan syakhsun hafidhu ayat tauhid. Seandainya, ini sebagai contoh ya, seandainya ditemukan atau ada seorang yang hafal ayat tentang tauhid. Seperti firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Firman Allah, ala lillahi dinul khalis. Kemudian firman Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Nah, ini ayat tentang tauhid. Tidaklah mereka diperintah kecuali agar menyembah Allah dengan mengikhlaskan agama untuknya. Ingatlah bahwasanya milik Allah adalah agama yang murni. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah menyekutukannya dengan suatu apapun. Jadi misalkan ada orang nih hafal ayat ini, summa huwa fi ba'di du'aihi wa munajatihi. Kemudian dia, yakni orang yang hafal ini ya, orang yang hafal ayat ini, pada sebagian doanya dan munajatnya, yatawajjah ila ghairillah, dia arahkan kepada selain Allah, mustaghisan ya, dengan memohon, wasailan, talaban, multajian, kemudian meminta tolong ya. Jadi ayat itu dia hafal, tapi pas berdoa dia minta tolong ya,
minta perlindungan kepada selain Allah. Fala syakka annahu laisa min ahli tilkal ayatis sabiqatil lati yahfazuha. Nah, ini. Tidak diragukan lagi bahwasanya dia tidak termasuk ahli yang layak yang terhadap ayat yang tadi, walaupun dia menghafalnya, yang telah dia hafal. Jadi dia hafal ayat tentang tauhid, tapi dia melakukan syirik, maka nggak pantas disebut ahlul Quran ayat tersebut. Ya. Contoh yang lain, walau ana syakhsan hafizal ayatil amirati biqamatis shalah wal muhafadzati 'alaiha. Seandainya ada seseorang yang hafal ayat-ayat yang merintahkan mendirikan salat dan menjaganya, seperti firman Allah, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kemudian firman Allah, fi buyutin adinallahu an turfa wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asal rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah. Orang hafal misalkan ayat tentang salat, summa yatahawanu bis shalah. Kemudian dia menganggap remeh ya, terhadap salat. Fayusalli wa yudayyi, kadang salat, kadang enggak. Au yatahawan bi salatil jamaah, atau dia menganggap remeh salat jamaah. Fala yashhadu jama'atal muslimin, dia tidak hadir, tidak menyaksikan jamaah salat dengan kaum muslimin. Fa innahu la yakunu min ahliha haqqan wa sidqan, maka dia sungguhnya tidak termasuk dari ayat ini, tidak termasuk ahli ayat ini, tidak diragukan lagi. Wa hakadza al-amru fi ayati birril walidain wa silatil arham. Demikian juga perintah ayat tentang berbuat baik kepada orang tua dan menyambungkan persaudaraan, seperti firman Allah, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wakhfid lahumu janaha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa qauluhu ta'ala walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi ayyusal, wa qauluhu subhanahu fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum wa nadhairuha minal ayah, dan yang semisalnya. Falau hafidhaha, seandainya dia menghafalnya, wa huwa aqun liwalidai, dan dia durhaka kepada kedua orang tuanya, wa qati'u lidzawi rahim, dan dia memutuskan persaudaraan, fa anna lahu an yakuna min ahli tilkal ayah lati hafidha hurufaha. Bagaimana mungkin dia menjadi ahli dari ayat itu yang telah dia hafal huruf-hurufnya. Intinya, jadi seorang ahlul Quran itu bukan sekedar yang menghafal, tapi yang mengamalkan. Walaupun ya memang seorang yang sudah diberikan taufik untuk menghafal, membaca, itu udah perlu disyukuri. Sebagian kealpaan yang belum bisa mengamalkan hukum-hukum Allah, ya kita berusaha untuk mengamalkannya. Kita berusaha untuk mengamalkannya. Yang di sini yang terancam itu yang sama sekali tidak peduli dengan ayat yang dia baca. Nanti beliau menyebutkan lagi ayat-ayat yang lain yang kita hafal dan selayaknya kita amalkan, bukan sebaliknya. Baik, demikian yang bisa kita bahas pada kajian kita sekarang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.